ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai PAI tentang bersuci. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Di pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bersuci. Nah, setiap muslim harus selalu bersuci dari hadas dan najis. Agama Islam selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kesucian sebagian dari iman. Ayo bersama-sama kita pelajari materi bersuci berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berikut ini menjelaskan tentang apabila kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus dalam keadaan bersih dan suci, yakni bersih dari najis dan suci dari hadas. Anak-anak, apabila kita tidak bersih dan suci, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Itu tidak boleh ya kalau kita tidak suci. Nah, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Bersuci. Bersuci itu apa sih? Bersuci artinya menyucikan diri dari hadas dan najis. Nah, bersuci juga disebut dengan tahoroh. Bersuci atau tahoroh merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ketika bersuci, kita harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, seperti air sumur ataupun air sungai. Tapi sungainya yang bersih ya. Yang pertama, perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dari hadas adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Bau tuh. Berarti dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Contoh dari dan sebab-sebab najis. Nah, yang pertama babi, anjing, ataupun bangkai. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus bersih dari najis dan hadas. Yang kedua adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun kubul. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah wanita yang sedang haid harus mandi wajib ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah najis. Benda najis seperti babi, anjing, ataupun bangkai tidak boleh dipegang. Bila kita terkena najis, maka kita harus segera membersihkannya. Berikut ini pembagian najis yang wajib untuk kita ketahui ya. Ada 3 jenis nih. Yang pertama, ada najis ringan, najis mukhafafah. Yang kedua, najis sedang atau disebut dengan najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis berat atau najis mughaladoh. Contoh dari najis ringan adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu dari ibunya. Bila kalian terkena najis ringan, percikanlah air secukupnya pada benda yang terkena najis tersebut.
Contoh kedua adalah najis sedang. Najis sedang adalah seperti darah kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Nah, najis sedang bisa dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur. Sampai hilang bendanya ya, bisa menggunakan sabun. Selanjutnya contoh najis berat adalah air liur anjing. Nah, bila kita terkena air liur anjing, bersihkanlah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah atau pasir yang bersih. Pembahasan berikutnya adalah mempraktikkan bersuci dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim ingin beribadah seperti sholat, maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Mari kita praktekkan dengan melihat gambar berikut ini. Yang pertama, berwudu agar hilang hadas kecilnya. Kedua, mandi agar hilang hadas besarnya. Ketiga, bersihkan badan atau pakaian dari najis dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, anak, mudah kan belajar tentang bersuci? Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.